Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam, serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menatap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ibadah ini, mari sama-sama kita puji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Come on, sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak aku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak aku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, langkahku titik, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
sama-sama nyatakan dengan imanmu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, oh oh, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalam bahaya, di dalam hidupku ini, tanganmu Tuhan, takkan ku tinggi, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus Tuhan yang benar. Dengan segenap iman kami nyatakan, walau badai menerpa di dalam hidupku, tanganmu Tuhan, takkan ku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh. Haleluya. Yesus Tuhan yang benar. Engkau Tuhan, Allah sumber kemenangan kami. Engkau Alfa dan Omega, yang terawal dan yang terakhir. Kami mau tetap percaya akan janji-janji-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau berkuasa penuh atas hidup kami Tuhan. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami ya Abah. Mari sama-sama yang percaya akan kuasa dan janji-janji Tuhan, mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Wow, Engkau begitu luar biasa Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Begitu banyak perbuatan-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau meragukan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mau meragukan karya-Mu Bapa. Sekalipun saat ini mungkin di antara kami sedang menghadapi badai, menghadapi persoalan. Mungkin di antara kami mulai lelah dengan badai yang sedang menghadapi kami Tuhan. Mungkin di antara kami saat ini mulai bingung dan bertanya-tanya, kapan badai ini akan berhenti Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan sepakat Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah sumber kemenangan kami. Bersama-Mu Bapa, kami tidak akan goyah. Dan bersama Tuhan, kami percaya bahwa kami akan dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Wow, shalabalabalabalabalabalabalabala. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya
amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, bersama-sama nyatakan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya, oh, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, sekalipun kami dalam lembah yang kelam Bapa, sekalipun saat ini kami sedang mendaki gunung yang terlalu tinggi Tuhan, tapi kami mau percaya Bapa, tangan-Mu yang memegang tangan kami Tuhan, tangan-Mu yang selalu menopang kami Abba. Thank you Lord Jesus. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang terluka Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang membutuhkan jawaban doa Bapa. Engkau tahu yang sedang kami hadapi ya Abba. Saat diri kami Tuhan, dengan kesatuan hati kami Tuhan, kami mengangkat pujian kami. Kami mau beriman dan bersepakat bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya ya Abba. Kami mau tetap percaya Tuhan. Oh, kami mau tetap percaya Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Oh Tuhan, Yesus yang memberi kemenangan, Yesus yang memberikan pengharapan yang baru. Mari nyatakan dengan iman-Mu, katakan, ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya
yang berharap kepadamu, tak kau biarkan. Oh Tuhan, Tuhan ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai Tuhan ku percaya tangan-Mu Tuhan, oh menjaga yang berharap padamu, yang berharap kepadamu, tak kau biarkan. Kami serukan nama-Mu Tuhan, ku percaya janji-Mu Tuhan. Oh kami percaya janji-Mu, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Oh tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Ini komitmen kami Tuhan, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Oh, sampai selamanya Tuhan, selamanya kami mau hidup bagimu Tuhan. Yesus. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saya bisa melayani lagi untuk jemaat Tuhan GBI Jalan Tampak Siring, GBI Moy, GBI yang ada di wilayah pelayanan Rayon 1D. Terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Haryadi untuk kesempatan saya bisa melayani. Terima kasih banyak rekan-rekan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang kami panggil Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan, Tuhan yang di pihak kami, sehingga kami berani berkata siapakah lawan kami, karena kami pasti lebih dari pemenang. Bapa, mari Engkau berfirman buat kami, supaya firman Tuhan adalah kebenaran, memberikan kami kekuatan. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami percaya firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, terima kasih, shalom. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal 4 mulai ayat 12 dan 13. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Haleluya. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut sebuah survei, saudara, ternyata lebih dari setengah penduduk dunia stres akibat yang namanya pandemik ini, COVID-19. Di Indonesia disurvei, saudara, kurang lebih 64,3% orang mengalami kecemasan, depresi karena COVID-19. Para mahasiswa disurvei di Indonesia, sekitar 47% para mahasiswa mengalami yang namanya depresi, tekanan, stres akibat COVID-19 ini. Anak-anak di Indonesia juga kena
Ya, imbasnya sekitar 16.000 anak-anak depresi karena pandemik ini. Saudara-saudara, pasti ada banyak penyebabnya. Kenapa kita mengalami saudara tekanan, situasi yang berat dalam masa pandemi ini. Tetapi begini saudara, saya selalu meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan punya rancangan buat kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara, ketika kita melihat pandemi ini, apa maksud Tuhan? Apakah ini terjadi secara kebetulan? Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita sebagai gerejanya. Saya mau mengutip saudara di perkataan seorang ahli pertumbuhan gereja namanya Win Arn. Profesor Win Arn dari Fuller Seminary mengatakan begini saudara. Salah satu prinsip pertumbuhan gereja yang telah terbukti ialah bahwa orang-orang yang belum menerima Injil itu akan bersikap lebih terbuka untuk menjadi Kristen dan menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab dalam masa-masa transisi, yaitu apa? Ketika sebuah masyarakat mengalami perubahan sosial, perubahan politik, perubahan ekonomi maupun perubahan psikologis akibat pola kehidupan masyarakat yang berubah. Jadi dengan kata lain begini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu keadaan saudara saat ini. Kalau kita melihat ada yang namanya satu situasi yang berat, perubahan yang saat ini saudara kita harus alami. Harusnya kita sebagai orang Kristen tidak boleh menjadi lemah. Jangan menjadi Kristen yang ampat toy lesu loyo lunglai. Ada jemaat yang berkata, Pak, aduh Pak, toko jadi sepi Pak. Anak-anak muda berkata, Om, aduh Om, kalau di rumah terus kita stres, kita biasa nongkrong-nongkrong. Emak-emak juga begitu. Aduh Pak, kita kan senang kumpul-kumpul sama emak-emak yang lain. Namun mari kita membaca tanda-tanda zaman ini. Ternyata saudara, dalam setiap perubahan, dalam setiap krisis, dalam setiap masalah, itu kesempatan buat kita menangkan jiwa. Di Jepang saudara, ada satu masa yang disebut dengan 7 tahun yang luar biasa. Itu terjadi setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, ada perubahan yang luar biasa. Kaisarnya menyerah kepada tentara sekutu, dan yang terjadi adalah apa saudara? Orang-orang Jepang jadi terbuka terhadap Injil Yesus Kristus. Itu selama 7 tahun. Demikian juga ketika Argentina kalah dalam Perang Malvinas melawan Inggris. Terjadi satu perubahan besar ketika junta militer di Argentina tumbang. Dan terjadi tuaian jiwa-jiwa di Argentina. Oh, ada banyak orang-orang yang dulunya Kristen, yang saya suka katakan Kristen yang haleluya, halelupa, hula-hula, kesambar halilintar. Jadi Kristen yang gak jelas. Tetapi ketika mereka mengalami satu perubahan politik, perubahan keadaan, perubahan sosial saudara, terjadi tuaian. Saya juga membaca saudara kisah yang terjadi di Indonesia, revival antara tahun 65 sampai tahun 71. Saya pernah melayani saudara beberapa tahun di Jawa Tengah, daerah Klaten dan sekitarnya. Dan saya menemukan fakta ini. Ada orang-orang yang bertobat dalam era ini saudara. Saudara pasti tahu tahun 65 apa yang terjadi saudara. Itu masa di mana Indonesia mengalami perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ada yang namanya G30 SPKI. Jadi perubahan politik di Indonesia saudara membuat banyak orang mengalami hidup baru dalam Kristus, mengalami lawatan Tuhan di Indonesia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang namanya tuaian jiwa itu sebuah kesempatan, sebuah kairos dalam bahasa Yunaninya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah pandemi ini saudara, harusnya kita menuai jiwa. Harusnya kita membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Bagaimana saudara kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus? Bagaimana kita menangkan jiwa keluarga kita, teman kita, sahabat kita, orang-orang sekeliling kita? Karena ini, saya percaya ini masa tuaian. Kalau kita membaca dalam Alkitab saudara, maka kita menemukan ada 2 cara bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan Yesus. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bersaksi dengan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 9. Ini adalah jawaban Petrus di hadapan sidang mahkamah agama orang Yahudi. Jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa
Oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Peristiwa ini didahului dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, saudara. Ada mujizat kesembuhan orang lumpuh di dekat pintu gerbang bait Allah. Orang ini selalu meminta-minta sedekah. Ketika Petrus lewat, dia juga minta sedekah. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Suruh baca dalam ayat yang ke-7. Lalu memegang tangan orang itu dan bantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Saya percaya mujizat kesembuhan masih terjadi sampai hari ini. Di awal-awal pelayanan saudara, Tuhan bawa kami dalam pelayanan bersama dengan teman-teman ke satu daerah di Sulawesi Selatan. Namanya daerah Mamasa, Polewali Mamasa. Ada sebuah desa namanya desa Makombong. Kami ingat pada waktu kami ibadah saudara. Ini anak-anak muda waktu itu. Saya masih muda waktu itu, muka saya masih kemerah-merahan seperti Daud ya. Rambut saya masih tebal saudara. Saya ingat di awal-awal pelayanan ada seorang ibu yang datang ke tempat ibadah, ini rumah-rumah panggung di sana. Digotong karena lumpuh. Kami ketika berdoa menyembah Tuhan dalam ibadah, kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan di akhir khotbah, teman saya tergerak dan berkata, mari kita doakan orang yang sakit. Ibu ini kami doakan saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat Tuhan terjadi. Ibu ini datang ke tempat ibadah, digotong, pulang jalan kaki. Desa itu saudara terjadi perubahan yang luar biasa. Setelah itu tiap hari kami menuai jiwa bagi Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Karena kami bersaksi dengan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertumbuhan gereja saudara Pentakosta Karismatik begitu luar biasa. Menurut sebuah data pertumbuhan gereja karismatik, ini adalah pertumbuhan gereja yang paling cepat pertumbuhannya. Peter Wagner bersama dengan rekan-rekan di Fuller Seminary akhirnya menyimpulkan di dalam bukunya Signs and Wonders Today. Karena kenapa saudara? Gereja-gereja Protestan mengatakan mujizat hanya terjadi pada zaman dulu. Hanya pada zaman tempoe doele. Hanya zaman rasul-rasul, nabi-nabi. Kalau sekarang Pak Pendeta, mujizat udah kagak ada Pak Pendeta. Makanya kalau saya sakit Pak Pendeta, saya cari yang bisa kasih yang namanya kesembuhan. Ya Pak Pendeta, saya kalau sakit ya pakai segala macam tuh jampi-jampi dengan berkata dung dung pret ayo gambreng. Orang Kristen harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kita percaya saudara, ketika orang-orang percaya dalam nama Tuhan Yesus berdoa, maka ada mujizat yang terjadi. Itu terjadi saudara di tengah-tengah kampus yang Fuller Seminary. Itu heboh. Peter Wagner ini backgroundnya bukan dari Pentakosta Karismatik, tapi dia mengakui dan percaya dan mengalaminya. Dengan berkata, tidak ada gerakan umat manusia non politis, non militer dalam sejarah yang telah bertumbuh secepat pertumbuhan gerakan Pentakosta Karismatik. Saudara, dia mengatakan demikian. Ini hasil sebuah studi. Saya baca bukunya John Wimber. John Wimber pun juga demikian. Dia mendirikan sebuah jemaat saudara dengan satu keyakinan bahwa mujizat masih terjadi. Padahal dia dari background gereja saudara yang tidak menekankan adanya mujizat, tanda-tanda ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Bukunya saya baca yang berjudul Power Evangelism. Dia mengatakan kalau kita mau jadi saksi bagi Tuhan Yesus menangkan jiwa, kita harus mengalami yang namanya keajaiban, tanda-tanda ajaib, signs and wonder dalam nama Tuhan Yesus. Saya mempelajari saudara yang namanya Jendela 1040. Ini satu wilayah saudara yang paling sulit diinjilin, paling sedikit misionarisnya, paling miskin daerahnya. Ini satu daerah kalau saudara lihat itu 10 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Ini daerah yang paling sulit diinjilin. Ini basis saudara dari kekuatan-kekuatan, ya kepercayaan-kepercayaan yang menentang, yang against Christianity. Tapi dalam bukunya Louis Bush yang berjudul The Move of the Holy Spirit in the 1040 Window, memberikan data kesaksian saudara. Di India, di Irak, di Kuwait, di Malaysia, di Timur Tengah ada banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka mengalami keajaiban, mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh cek dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu bertumbuh saudara. Karena kenapa? Karena ada yang namanya banyak tanda ajaib. Mulai dari Kisah Rasul pasal yang kedua yang keempat. Pada hari Pentakosta mulai terjadi tuayan yang luar biasa. Ketika Petrus berkhotbah 3.000 jiwa bertobat.
Kenapa saudara? Karena terjadi yang namanya mujizat Tuhan yang luar biasa. Pentakosta pertama terjadi begitu luar biasa. Apalagi saudara kita menanti di akhir zaman ini mengalami lawatan Tuhan. The later rain, hujan akhir. Saudara akan melihat Tuhan yang begitu luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali, kita percaya ada Tuhan jiwa-jiwa yang lebih dahsyat dari bukit para rasul. Di tengah-tengah saudara abad 20 ada namanya gerakan karismatik. Gerakan karismatik itu dimulai dari pelayanan Reverend Dennis Bennett. Ini dari gereja episkopal. Gereja episkopal bukan gereja yang meyakini tanda-tanda ajaib masih berlaku. Tidak percaya ada yang namanya karunia karena roh. Mereka tidak mempercayai yang namanya bahasa roh, nubuat, tumpang tangan buat orang sakit tidak dipraktikkan dalam gereja episkopal. Tapi Reverend Dennis Bennett mengalaminya. Saudara, ketika dia mengalami baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dia mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Dia sharing di tengah jemaat. Dan apa yang terjadi? Waduh, jadi masalah di sinodenya. Saudara, akibatnya sinodenya seperti kayak menghukum dia dan ngetes dia. Dikirimlah saudara Reverend Dennis Bennett ke sebuah gereja. Di gereja di Seattle. Gereja ini saudara semuanya udah dying. Jemaatnya cuma tinggal 25 kira-kira. Ini gereja pecah berantem. Jadi sengaja ditaruh ini hamba Tuhan situ saudara. Jadi pimpinan gereja berkata kita pengen tahu kalau benar-benar yang namanya Dennis Bennett itu mengalami yang namanya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Saudara Dennis Bennett datang. Dan apa yang terjadi saudara? Gereja yang bertumbuh dengan luar biasa. Dari gerejanya saudara ada 10.000 orang mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Oh, dari gerejanya ini saudara dikirimlah orang yang namanya Edwin Stubb yang bawa api Pentakosta karismatik ke Indonesia. Saudara, jadi kalau kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, kita harus percaya keajaiban, mujizat, tanda ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya nama Tuhan Yesus nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Saya ingat saudara, saya pernah khotbah di sebuah kebaktian. Ada seorang pelajar yang cerita. Pelajar ini cewek, pelajar masih kelas 2 atau kelas 3 gitu sebuah SMU. Teman-temannya itu punya kebiasaan kalau mau ujian itu mau ulangan tanya sama Jaya Langkung. Saudara, tetapi dia buktikan di tengah-tengah temannya. Ini membuat teman-temannya saudara dan mulai mempercayai Yesus Tuhan. Karena kenapa? Ketika teman-temannya main Jaya Langkung, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan apa yang terjadi? Teman-temannya saudara tidak bisa mempraktekkan permainan Jaya Langkung. Kenapa saudara? Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya baca kesaksian seorang yang namanya Kapten Edward Limbong. Istrinya namanya Joyce. Suami istri ini sudah mengalami pertikaian, konflik dalam pernikahan. Kapten Edward ini punya masalah. Waduh, sudah melakukannya namanya kekerasan dalam rumah tangga. Tapi istrinya Ibu Joyce selalu berdoa. Supaya suaminya bertobat di Tuhan Yesus. Dan tidak mudah saudara. Karena ada suami yang suka main badminton. Yang jadi kepala istri dikasih backhand, forehand dan smash menyilang. Tapi kalau kita angkat tangan kita, Tuhan pasti turun tangan. Artinya apa? Kalau kita angkat tangan kita artinya kita berserah. Kita percayakan kuasa Tuhan yang bekerja. Ibu Joyce berdoa. Apa yang terjadi saudara? Pak Edward bertobat dalam satu cara yang ajaib. Ketika ada di daerah Batam, tiba-tiba dia mendengar suara yang langsung dari Tuhan Yesus. Oh, dia ketakutan pada waktu itu karena mendengar suara yang tidak pernah dialami. Dan itu yang membuat dia susah akhirnya bertobat dan melayani Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Ibu Joyce percaya dalam nama Tuhan Yesus ada keajaiban. Haleluya, puji Tuhan. Saya pernah mendengar langsung kesaksian Lydia Nur Said. Oh, yang keluarganya hampir membunuh dia, bapaknya membunuh dia karena dia menjadi orang percaya. Tetapi saudara, Ibu Lydia Nur Said berdoa, percaya mujizat Tuhan. Ketika bapaknya mau bunuh dia, mau tebas dia dengan golok, karena bapaknya bilang lebih baik anak saya mati daripada anak saya jadi orang Kristen. Tiba-tiba saudara, bapaknya jadi lemes, nggak sanggup untuk membunuh anaknya. Keajaiban terjadi dan singkat cerita saudara, Ibu Lydia Nur Said sekitar 2-3 tahun harus menyingkir di tengah keluarga. Tetapi saudara, dia terus berdoa buat keluarganya. Saudara, sebelum ayahnya meninggal, ayahnya menjadi orang percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ayahnya sedang melihat
bagaimana kuasa Tuhan Yesus didemonstrasikan di depan matanya. Mari kita berdoa seperti gereja Yerusalem. Gereja Yerusalem berdoa, saudara, dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus itu. Saya percaya, saudara, kalau kita sungguh-sungguh berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mujizat keajaiban bisa terjadi. Mari saudara, kita bersaksi bagi Tuhan Yesus, bersaksi dalam nama Tuhan Yesus, bersaksi dalam keajaiban. Buat orang yang sakit, buat orang yang lemah, buat orang yang terikat, buat orang yang punya masalah, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Maka orang yang belum percaya boleh melihat bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang harus disembah. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus bersaksi dengan keberanian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-13 Alkitab mengatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Sidang Mahkamah Agama adalah satu sidang yang paling tertinggi di tengah-tengah agama orang Yahudi. Ada yang namanya kelompok Sanhedrin tua-tua yang akan melihat ini pengajaran benar atau salah. Ini adalah sebuah pengadilan yang bisa membuat seorang mendapatkan hukuman. Ini pengadilan yang dijatuhkan ketika Tuhan Yesus selesai disalib. Saudara-saudara, tapi Petrus berani berdiri di depan-depan orang yang disebut dengan Mahkamah Agama Yahudi. Makanya sidang itu, sidang Mahkamah Agama Yahudi heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Berani menjawab dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Disebut mereka orang biasa yang tidak terbelajar karena Petrus dan Yohanes bukan dari kelompok yang disebut dengan Farisi Saduki. Orang-orang yang terpelajar secara khusus mempelajari agama Yahudi. Mereka ini orang-orang yang disebut dengan orang-orang awam. Ya, anggota masyarakat biasa. Tetapi sidang Mahkamah Agama Yahudi heran melihat mereka yang luar biasa, mempunyai satu keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Saudara-saudara, padahal mereka diancam, mereka ditangkap dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ketiga. Mereka mendapatkan hukuman. Saya baca ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris. It costs nothing to become a Christian. It costs everything to be a Christian. Jadi artinya apa, saudara? Untuk menjadi orang percaya tidak ada harga yang harus dibayar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang telah bayar dosa kita di atas kayu salib. Itu iman Kristen. Agama adalah usaha manusia berdosa mencari Allah yang kudus. Agama. Tapi iman Kristen Allah yang maha kudus mencari manusia yang berdosa. Agama itu dari bawah ke atas, iman Kristen dari atas ke bawah. Kenapa dari bawah ke atas? Agama usaha manusia nih di bawah. Berusaha dengan segala macam peraturan agama, usaha, ritual-ritual agama. Bahkan ada agama yang mengajarkan harus melakukan yang namanya tindakan bunuh diri untuk mendapatkan keselamatan. Tapi puji Tuhan, haleluya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan kepada kita Yesus Kristus anak tunggal, sehingga kita yang percaya Tuhan Yesus, kita tidak binasa karena anugerah kita diselamatkan. Tetapi setelah kita menjadi orang percaya, ada harga yang harus dibayar. Kalau orang ngejim aja, saudara, orang ngejim, ada ungkapan no pain, no gain. Untuk menjadi saksi buat Tuhan Yesus harus siap bayar harga. Harus siap menderita untuk Kristus. Saudara, itu yang terjadi di antara para rasul. Tetapi Petrus dan Yohanes punya keberanian. Kenapa? Karena kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat ke-8. Karena Petrus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Padahal sebelumnya kita tahu dalam Injil Lukas, Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Menurut para ahli dalam bidang kedokteran, ada yang namanya amigdala yang merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Jadi manusia takut itu hal yang wajar. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Kata kuasa kita pasti pernah mendengar istilah ini, kata Yunani dunamis. Kita dapat istilah dynamite, dinamit yang dipakai untuk meledakkan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau kita mengalami saudara kuasa Pentakosta, itu Roh Kudus yang dicurahkan yang memenuhi hidup kita, maka kita memiliki kuasa. Tanpa dunamis ya Roh Kudus, kita tidak punya kemampuan, kita tidak berani. Amigdala kita lebih berperan. Kata dipenuhi Roh Kudus dari sebuah kata Yunani artinya apa? Dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jadi ketika orang percaya dipenuhi Roh Kudus, itu artinya apa saudara? Itu artinya bukan amigdala yang menguasai kita, tapi Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus Allah sendiri yang menguasai hidup kita. Gereja Yerusalem punya keberanian setelah mereka mendapatkan ancaman. Saudara, mereka berdoa dan penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Padahal kalau sudah baca dalam Injil-Injil, dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, murid-murid dalam keadaan takut. Murid-murid itu sudah melarikan diri. Murid-murid itu sudah bubar. Tapi sudah lihat bagaimana mereka menjadi saksi Tuhan yang ajaib. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 15. Ada 120 orang percaya. Tapi dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 ada 3.000 orang percaya. Dikatakan Alkitab tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ada 5.000 laki-laki orang percaya di Yerusalem. Makin bertambah jemaat Tuhan, makin tersebar Yudea, Galilea sampai Samaria. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 24 dikatakan firman Tuhan makin tersebar dan didengar. Dan sudah baca dalam Kisah Rasul 28 ayat 30 sampai 31, Injil diberitakan sampai di Roma. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa saudara? Karena keberanian dari Roh Kudus. Saya baca kisah kesaksian juru parkir pedagang, ya, pengadang ya, juru parkir pengadang yang menghalangi pembom bunuh diri di Katedral Makassar. Saudara pasti tahu ini peristiwa terjadi 28 Maret 2021. Namanya Pak Kosmas Balalembang. Ini luar biasa saudara. Kesaksiannya begini, ketika pelaku pembom bunuh diri suami istri itu masuk ke halaman gereja, dia sempat menahan, Pak Kos masih menahan. Dan kemudian dia tahu bahwa pasangan suami istri ini yang kira-kira ya jaraknya cuma 2 meter. Itu mau melakukan tindakan yang berbahaya, tindakan bunuh diri. Jadi dia tahan, dikatakan jadi saya tahan, tiba-tiba meledak. Saudara, apa yang dia katakan? Dia berkata, Tuhan tolong saya. Saudara, ini kesaksiannya. Akibat ledakan bom itu, Pak Kosmas memang mengalami luka bakar di bagian depan badannya. Tapi tidak serius. Tapi bandingkan dengan pelaku pembom, suami istri pelaku pembom bunuh diri itu hancur saudara. Hancur sampai tidak bisa dikenali jasadnya. Dari mana keberanian Pak Kosmas Balalembang ini? Saya jawab saudara, dia Roh Kudus. Di Korea Utara saudara, orang-orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Estimated 50,000 to 70,000 Christians suffer daily in North Korea's prison camps. Tapi saya baca saudara, orang Kristen di Korea Utara, mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap percaya pada Tuhan. Ada kurang lebih saudara katanya ada 500 gereja-gereja yang tersebar ya, di rumah-rumah, unofficial churches. Baca sejarah gereja. Abad-abad pertama orang Kristen mengalami penderitaan yang luar biasa. Orang-orang Kristen di-torture, dianiaya. Penderitaannya luar biasa. Tetapi sudah lihat estimates of population. Hanya dalam waktu 350 tahun, lebih dari separuh wilayah kerajaan Romawi adalah orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Nigeria adalah salah satu negara yang paling berbahaya buat orang Kristen tinggal. Tetapi di Nigeria, gereja Tuhan menjadi gereja-gereja yang raksasa. Ada gereja yang jemaatnya itu over 2 million members. Ada gereja yang kapasitasnya sampai 250.000, 100.000 tempat duduk. Sudahkah kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Sudahkah kita mengalami kuasa dari Roh Kudus? Sehingga kita punya keberanian bersaksi. Saya dulu jadi orang Kristen saudara, ya Kristen yang disebut Kristen napas, Natal, Paskah baru ke gereja. Kristen yang haleluya, haleluya, panghula-hula, kesamar halilintar. Saya gak pernah bersaksi saudara.
Kenapa saudara? Karena saya belum hidup baru dalam Kristus. Tapi puji Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saya terima Tuhan Yesus, saya diperbarui dalam Kristus, dan saya dipenuhi Roh Kudus. Dulu teman-teman saya di daerah Petamburan, ya kalau sudah dengar Petamburan mungkin sudah pasti tahu dah daerah kayak gimana ya. Teman-teman saya, saudara, itu kacau beliau semua. Saya dulu berpikir paling cuma 2-3 minggu aja dia orang Kristen beneran, tapi haleluya, saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa, terjadi keajaiban buat saya. Kenapa? Karena saya yang sebelumnya, saudara, gak pernah mencerminkan hidup Kristus buat teman-teman saya. Saya bukan hanya, saudara, bisa memberikan kesaksian hidup saya berubah. Karena kalau saudara menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, orang harus melihat dulu perubahan dalam hidup kita, betul nggak? Harus ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh harus nyata. Tetapi saudara, ya, saya berani bersaksi buat teman-teman. Saya bisa ngomong. Saya bersaksi, saya ingat saudara, di awal-awal saya menjadi orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Ada teman saya itu 3 bulan sebelum dia tewas overdosis karena dia makin narkoba. Saya ngomong tentang Yesus sama teman saya. Saya juga heran, itu kok saya bisa tiba-tiba kok saya ngomong. Ya, padahal kan kalau satu anak muda itu mau ngomong di sini. Dia bukan orang Kristen, bukan. Saya ngomong, saudara. Saya tahu itu karena kuasa Roh Kudus, sehingga saya punya keberanian. Saya mengajak jemaat Tuhan, saudara. Ayo jemaat Tuhan. Ya, kita mau jadi saksi Tuhan Yesus. Gimana caranya? Mari kita mulai dengan penginjilan oikos. Ya, saya mengajak jemaat Tuhan, coba lihat penginjilan oikos itu penginjilan, saudara, di mana kita. Oikos kata Yunani yang artinya tuh household. Jadi teman-teman kita, keluarga kita, lingkungan kita, ya. Atau yang berkata mulai Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi, kita pasti tahu Yerusalem itu bicara tentang lingkungan terdekat kita. Mulai dari lingkungan kita. Seperti tadi, saudara, saya mulai bersaksi buat teman-teman saya, buat keluarga saya, kerabat saya, ya. Dan buat daftarnya. Jadi buat daftar oikos, catat di handphone. 5 nama aja. Kalau jemaat Tuhan di wilayah Rayon 1D, satu jemaat tulis 5 nama. Ini ada berapa ribu tuh, saudara. Ada berapa ribu tuh jemaat, saudara, yang bisa, saudara, ya, jadi menang jiwa. 5 nama. Setelah itu, saudara lihat nih, buat satu daftar seperti begini, ya, tulis namanya. Atau kalau terlalu sensitif, ya, kasih kode. Misalnya saudara lihat ya, ada namanya Albert, AS, Robert, JT, ada namanya Daud. Lihat, tulis hubungannya siapa dia, gitu. Terus tulis kebutuhannya. Jadi saudara di kul saudara masing-masing. Jadi gembala kul mendorong anggota kul untuk menulis daftar nama oikos untuk dijangkau bagi Tuhan Yesus. Masing-masing itu. Ya, jadi masing-masing kul coba tulis. Ya, nama-nama itu, terus di kul kita doakan yang sakit, ya, kita doakan, gitu. Yang punya masalah keuangan kita doakan, yang punya masalah rumah tangga kita doakan. Kita doakan. Ingat tadi, saudara, ya, gitu ya. Hasil survei mengatakan orang-orang dalam situasi krisis, orang-orang dalam situasi transisi, orang-orang dalam situasi yang bermasalah lebih terbuka terhadap Injil. Jadi kita doakan mereka yang punya masalah. Terus doakan. Dan saya percaya sebelum tahun ini berakhir, saudara menjadi pemenang jiwa buat Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya simpulkan, saudara, bagaimana kita bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, biarlah kita bersaksi dengan keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Yang kedua, saudara, keberanian bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Itu bukan karena keberanian kita, bukan kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita menjadi pemenang jiwa bagi Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri bersama, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini, yang mendengar firman Tuhan, yang mengaminkan firman Tuhan, yang percaya pada firman Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, Bapa, biarlah setiap anak-anak-Mu ini, buat jemaat-Mu, kami mulai menggumuli oikos kami, nama orang-orang
keluarga kami, rekan-rekan kami, orang sekitar kami, kerabat kami, teman-teman kami dalam pekerjaan, teman kami dalam usaha. Kami doakan Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang kami doakan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan buat keajaiban dan pertolongan Tuhan yang ajaib, sehingga orang-orang yang belum percaya boleh mengalami keajaiban, mujizat, perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, biarlah seluruh jemaat Tuhan yang ada di wilayah Rayon 1D ini menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Di tahun ini juga Tuhan, setiap kami membawa jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Mari saudara-saudara, kita angkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, perlindungan, kasih Tuhan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.